Peristiwa sekitar awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengenai proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 5 waktu Jawa, pada zaman Jepang, anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan teks proklamasi. Berbagai peristiwa pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada sidang PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid, dan Mr. Kasman Singodimidjo dan Teku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat pada 22 Juni 1945. 2. Perebutan kekuasaan dan senjata. Di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi perebutan kekuasaan. Di beberapa keresidenan di Jawa pada September 1945, pemimpin masing-masing menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai pemerintah Republik Indonesia dan mengancam terhadap segala tindakan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia akan diambil tindakan keras. Pada tahap selanjutnya, para pemuda berusaha merebut senjata dan gudang-gudang senjata. Perebutan kekuasaan di berbagai daerah. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945. Pertempuran Medan Area pada tanggal 9 Oktober 1945. Pertempuran Padang dan sekitarnya pada tanggal 13 Oktober 1945. Bandung Lautan Api pada tanggal 24 November 1945. Agresi militer Belanda I serta penyelesaiannya. Operasi Produk, dalam bahasa Indonesianya Operasi Produk, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I, adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Hasil produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati dari sudut pandang Republik Indonesia. Operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Sejarah agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I direncanakan oleh Van Mook yang merencanakan negara-negara bonek dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar perundingan Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Jalannya agresi militer Belanda I. Moore pada bukunya mencatat andai agresi militer Belanda I yang dilaksanakan pada bangsa Indonesia dilancarkan tepat pada 20 Juli 1947, agresi militer ini kemudian dibuka pada sejumlah wilayah di Jawa Timur, yaitu pada tanggal 21 Juli malam. Dalam urusan ini, Belanda mempunyai 3 distrik yang menjadi incaran utamanya, karena dirasakan sebagai distrik strategis di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Timur. Dalam aksinya ini, Belanda sukses menaklukkan wilayah-wilayah strategis NKRI, khususnya wilayah yang penghasil rempah-rempah, hasil tambang, dan juga wilayah pesisir yang memiliki dermaga pelabuhan. Penyelesaian agresi militer Belanda I. Pada tanggal 28 Juli, India melalui Perdana Menteri Nehru mengumumkan bahwa India akan menyerahkan situasi Indonesia kepada PBB. 2 hari kemudian, India dan Australia membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke hadapan PBB. Australia meminta campur tangan PBB dengan alasan bahwa saat itu sudah terjadi suatu pelanggaran perdamaian, sedangkan alasan India adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berada dalam bahaya. Australia mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan pertempuran dan menyerahkan pertikaian mereka kepada wasit pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam persetujuan Linggarjati.
Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Penghentian permusuhan ini dilakukan dengan dibentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN. Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk menjadi anggota komisi, sedangkan Belanda memilih Belgia. Kedua negara sepakat memilih Amerika Serikat. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zelen, dan Amerika diwakili oleh Dr. Frank Graham. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komisi Tiga Negara mengadakan pertemuannya di Sydney pada tanggal 20 Oktober 1947. Dan pada tanggal 8 Desember, KTN mengadakan sidang resminya yang pertama dengan delegasi Republik dan delegasi Belanda dalam wilayah yang netral, yaitu digeledak kapal refill yang berlabuh di Pelabuhan Batavia. Di sini, KTN berhasil mempertemukan kembali kedua belah pihak untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dengan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan KTN di atas kapal Renville pada 17 Januari 1948. Dampak agresi militer Belanda I. Dampak positifnya, perjuangan bangsa Indonesia memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat internasional. Setelah Perjanjian Linggarjati, Perdana Menteri Sultan Syahrir mengirim sebuah delegasi yang dipimpin Kiai Haji Agus Salim ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan dari negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia. Misi tersebut berhasil dengan gemilang. Semua negara-negara Arab yang dikunjungi menyatakan pengakuan de jure atas kedaulatan Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin sempit. Yang kedua, stabilitas politik dan pemerintahan menjadi terganggu. Yang ketiga, kekuatan tentara Republik Indonesia semakin terjepit. Agresi militer Belanda II beserta penyelesaiannya. Latar belakang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gaga adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Latar belakang dari agresi militer Belanda II adalah karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan mengingkari janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada Perjanjian Renville. Agresi kedua yang dilakukan oleh Belanda benar-benar membuat Indonesia kewalahan menghadapinya. Pihak militer Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer II. Adapun tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman, sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu, bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Keputusan yang dilakukan Jenderal Sudirman ternyata benar-benar keputusan yang tepat, karena para pemimpin yang ada di dalam kota Yogyakarta berhasil ditangkap. Mereka kemudian diasingkan keluar Pulau Jawa pada tanggal 22 Desember 1948. Ternyata sebelum pengasingan tersebut, Presiden Soekarno telah melakukan rencana persiapan pembentukan pemerintahan sipil di Sumatera. Tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Siasat. Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta telah membuat dan mengirim surat kuasa yang ditujukan kepada Menteri Kemakmuran, yakni Mr. Syarifuddin, yang sedang berada di Sumatera, tepatnya Bukit Tinggi. Surat tersebut berisi mengenai pembentukan kabinet dan pembentukan pemerintah, sementara menggantikan pemerintah pusat. Syarifuddin akhirnya berhasil menjalankan tugasnya. Ia berhasil membentuk pemerintahan sementara Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda II. Tujuan Belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai atau hasil perundingan Renville. Yang kedua, menyatakan dunia bahwa Republik Indonesia cinta damai, terbukti dari sikap mentaati hasil perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN. Yang ketiga, membuktikan bahwa Republik Indonesia masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui DPRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam serangan umum pada 1 Maret. Perundingan Rome-Roijen. Untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, atau Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Rooijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam perundingan adalah Merle Mohran dari Amerika Serikat. Perundingan banyak mengalami kemacetan sehingga baru mencapai kesepakatan pada awal Mei 1949. Dampak agresi militer Belanda II bagi bangsa Indonesia. Adanya agresi militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, yaitu mengakibatkan dihancurnya beberapa bangunan penting di Yogyakarta. Bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Demikian paparan dari saya Robiatun Adawiyah dari Universitas PGRI Palembang mengajukan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.